Renungan Harian hari Sabtu 19 Februari 2022. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Markus bab 9 ayat 2 sampai 13. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita perlu juga mengalami pengalaman rohani yang meneguhkan. Pengalaman itu akan membuat kita kuat di dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, kesulitan, dan persoalan. Hari ini dalam Injil kita mendengarkan bagaimana di tengah-tengah saat-saat Yesus dalam perjalanan, dalam juga kesibukannya mengajar, Yesus meluangkan waktu bersama para murid, terlebih Petrus, Yohanes, Yakobus, pergi ke tempat yang sunyi, tapi ke tempat yang tinggi untuk sendirian mereka. Dan di sini mereka berdoa. Dan pada saat mereka sendirian itulah Yesus mengalami perubahan rupa yang menyilaukan mereka. Dikatakan bahwa pakaiannya mengkilap seperti putih, ya, yang sangat menyilaukan. Dan dalam perubahan rupa itu nampak pula Musa dan Elia berbicara dengan Tuhan. Dan Petrus dan teman-temannya melihat dan mengalami kebahagiaan. Karena itu mereka mau membuatkan tenda untuk Yesus, Musa dan Elia. Di balik kebahagiaan itu juga mereka mengalami ketakutan. Namun tiba-tiba awan datang menaungi mereka. Dan dari balik awan terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan kemudian awan itu lenyap, dan para murid mendapati Yesus seorang diri. Dan Yesus melarang para murid untuk tidak menceritakan pengalaman itu sampai ia bangkit. Memang para murid belum sungguh mengerti apa yang dikatakan Yesus ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman para Petrus, Yohanes, Yakobus di atas gunung ini membuat mereka juga akhirnya memahami setelah Yesus bangkit apa artinya pengalaman itu. Pengalaman itu menunjukkan siapa Yesus yang sebenarnya, dan pengalaman itu menunjukkan Yesus yang mulia, Yesus yang sesungguhnya, yang ilahi, yang memang harus menanggung penderitaan, tetapi dialah anak yang dikasihi. Yesus adalah anak Bapa yang dikasihi. Dan dalam perjalanan hidup yang penuh penderitaan ini, orang diharapkan tetap setia mengikuti Yesus dan selalu juga berusaha mendengarkan, sebagaimana tadi juga didengarkan dari balik awan, bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kita harus selalu dalam situasi hidup kita harus selalu mendengarkan Tuhan, karena dia adalah pembimbing hidup kita. Dia juga pemimpin peziaran hidup kita, yang akan menghantar kita sampai kepada tujuan hidup kita. Walaupun kita mengalami kesulitan, tantangan, dan penderitaan, dengan selalu mendengarkan Tuhan, kita akan selalu diteguhkan, dikuatkan, dan pengalaman berjumpa dengan Tuhan di dalam doa-doa kita tentu akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati.